Perawatan wajah rutin adalah perawatan non-medis yang bukan bertujuan untuk pengobatan, melainkan perawatan wajah sehari-hari. Perawatan wajah rutin dibagi menjadi dua, yaitu perawatan wajah di klinik atau salon dan perawatan wajah di rumah. Perawatan wajah rutin di klinik atau di salon biasanya dilakukan tiap 2 minggu sekali yang meliputi layanan facial, mikrodermabrasi, peeling ringan, dan ultrasound. Jenis treatment ini disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kulit saat itu. Layanan perawatan wajah ini dilakukan oleh seorang beauty therapist yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Jadi kita akan bahas secara detail fungsi masing-masing treatment perawatan wajah dan langkah-langkahnya. Perawatan wajah di rumah atau skincare rutin adalah perawatan wajah yang dilakukan sendiri di rumah. Tahapan perawatan skincare rutin meliputi cleansing atau pembersihan wajah, bisa dengan facial foam, milk cleanser, kemudian toning atau penyegaran kulit dengan toner dan atau astringen. Pemakaian serum bila ada ya bisa juga digunakan setelah toning, kemudian moisturizing atau pelembaban kulit. Pelembab bentuknya gel atau krim, biasanya juga ditambah enrichment dengan vitamin. Kemudian pada siang hari kita gunakan tabir surya setengah jam sebelum keluar rumah atau setengah jam sebelum terpapar sinar matahari. Pada malam harinya kita gunakan krim malam untuk peremajaan kulit. Skincare rutin dasar yang biasa dilakukan untuk pemeliharaan kulit wajah agar terjaga indah dan sehat. Variasi skincare rutin dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi kulit individu masing-masing. Kategori produk perawatan itu sendiri dibagi menjadi kategori produk kosmetika dan kategori obat. Di tengah-tengahnya ada istilah cosmeceutical. Cosmeceutical ini merupakan produk kategori kosmetik namun dianggap memiliki khasiat dalam pengobatan. Berikut ini adalah penggolongannya. Kategori kosmetika merupakan produk yang dijual bebas di pasaran seperti sabun, milk cleanser, toner, pelembab, dan tabir surya. Kategori cosmeceutical merupakan produk yang dijual bebas juga, namun berkhasiat untuk pengobatan seperti krim jerawat, sabun jerawat, krim flek, begitu. Kandungan dalam produk tersebut bukanlah kandungan obat keras, namun kandungan bahan alami yang tidak berbahaya. Contohnya, krim jerawat dengan kandungan biosulfur dan salisil itu masih masuk kategori kosmetika. Kemudian krim flek dengan kandungan AHA itu juga masih kategori kosmetika. Nah, yang ketiga adalah kategori obat. Kategori obat merupakan produk yang dijual di apotik dan dapat dibeli hanya dengan resep dokter. Produk ini bertujuan untuk pengobatan dan tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Contohnya krim jerawat dengan kandungan tretinoin, ya, krim flek dengan kandungan hidroquinon, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, sekarang saya akan membahas pengetahuan tentang kebenaran ilmiah dan pseudoscience. Jadi pada saat ini, kita akan membahas mengenai apa yang mendasari dikeluarkannya sebuah produk dan teknik perawatan wajah. Memang dunia kecantikan itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan disebarluaskan dengan ilmu ekonomi atau ilmu bisnis. Oleh sebab itu, di dunia kecantikan dan skincare tentunya akan ada bias-bias yang perlu kita cermati agar tidak tercebur dalam sesuatu yang salah dan ilegal. Di dalam dunia perawatan wajah, terdapat dua kategori treatment, yaitu yang pertama perawatan wajah rutin atau reguler, perawatan yang berfungsi untuk memelihara kesehatan dan keindahan kulit. Yang kedua, perawatan pengobatan. Perawatan ini berfungsi untuk mengobati permasalahan kulit yang sakit, yang tidak sehat. Jadi semua tindakan perawatan harus masuk dalam lingkup yang aman dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari risikonya. Untuk perawatan wajah rutin atau reguler,
tidak dibutuhkan bukti perubahan yang signifikan karena sifatnya hanya pemeliharaan. Namun, untuk kategori perawatan pengobatan dibutuhkan penelitian uji klinis yang hasilnya harus signifikan atau bermakna, yang disebut sebagai evidence-based. Beberapa teori dan tindakan perawatan wajah akhir-akhir ini disusupi oleh ilmu pseudoscience. Ilmu pseudoscience adalah pendapat yang seolah-olah benar atau ilmiah, namun ternyata tidak sesuai dengan kerangka berpikir ilmu pengetahuan yang benar. Sejauh teori-teori ini tidak merugikan kesehatan, mungkin masih dapat ditolerir dan dimaafkan. Namun, bila teori ini membuat celaka atau membahayakan kesehatan, maka harus segera dihentikan dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Beberapa contoh praktik perawatan wajah yang tidak ilmiah adalah detoksifikasi. Dalam teori pseudoscience ini, detoksifikasi diartikan sebagai metode pengeluaran racun-racun yang ada di dalam tubuh melalui kulit. Padahal sebenarnya tidak ada racun-racun pada kulit manusia yang dapat dikeluarkan atau dinetralisir dengan metode tersebut. Pada penggunaan krim detox, juga seringkali dikatakan bahwa timbulnya jerawat merupakan proses pengeluaran racun-racun atau detoksifikasi. Semakin banyak keluar jerawat, berarti semakin banyak racun yang keluar. Ini salah besar dan ngawur. Proses timbulnya jerawat pada pemakaian krim detox adalah karena iritasi atau peradangan kulit, dan ini sama sekali tidak ada proses detoksifikasi. Reaksi peradangan yang menimbulkan jerawat ini membuat kulit menjadi rusak dan hilang racun-racunnya, dan bukan hilang racun-racunnya. Oleh sebab itu, kita harus ekstra hati-hati dalam menerima sebuah konsep. Kita harus cek kebenaran ilmiahnya, tanyakan pada ahli yang memang kompeten dalam bidang kesehatan kulit. Satu lagi, treatment yang sangat marak dan peminatnya banyak adalah infus atau suntik whitening. Treatment infus whitening sama sekali tidak ada di kurikulum pendidikan kedokteran, baik di Barat maupun di Indonesia. Segala bentuk suntik putih itu sudah dilarang oleh FDA dan EMA dan juga oleh BPOM. Obat suntik putih yang beredar di pasaran Indonesia adalah ilegal, pabriknya tidak jelas, dan biasanya diselundupkan dan di-repack ulang. Suntik putih ini sangat populer dan pengedarnya bukanlah distributor resmi yang terdaftar di Indonesia, melainkan dari orang ke orang. Pelaku suntik pemutih ini bukan hanya dokter, namun banyak juga orang awam, bidan, perawat, dan orang biasa juga yang melakukannya. Bisnis suntik putih ini sangat marak dan subur seperti jaringan narkoba. Sekarang kita akan membahas mengapa suntik putih itu tidak diperbolehkan. Mengapa suntik putih tidak diperbolehkan? Yang pertama, semua produk suntik putih atau infus whitening adalah ilegal, tidak ada izin edarnya. Pabriknya juga tidak jelas, isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kemungkinan ada kandungan zat berbahaya dan tidak halal. Yang ketiga, menyuntikkan zat melalui jalur intravena adalah sangat berbahaya dan hanya boleh dilakukan pada pasien kritis yang kondisi umumnya buruk, yang mungkin tidak bisa makan dan minum. Risiko suntikan intravena atau infus vitamin atau infus whitening itu bervariasi, mulai dari reaksi alergi yang ringan hingga sampai menimbulkan kematian akibat shock anafilaktik.